kami melakukan pendampingan kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran, dan kami mengapresiasi upaya-upaya langkah di tengah keterbatasan sumber daya yang ada, ya. Dan juga yang penting niat baik dari Pak Rektor kami apresiasi untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami juga berharap ya penyelesaian masalah ini bisa membangun kolaboratif dengan pihak korban dan juga dengan pihak BEM, ya, sehingga suasana lebih kondusif lagi. Jadi ini mungkin dari misinformasi, miskomunikasi, ya, karena kita juga lagi pandemi, ya. Itu juga hal-hal yang bisa mempengaruhi. Tapi insya Allah tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa memang beliau ingin menyelesaikan masalah ini karena Unsri juga ingin dijadikan sebagai role model dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini. Sebenarnya kan Unsri sudah membentuk beberapa tim untuk terkait kasus ini, etik, terus lagi ada tim penanggulangan korban, setelah itu juga tim investigasi, tim pencari fakta. Terkait dari unsur ke Kemendikbud akan katakanlah ikut membantu tim-tim yang bekerja. Iya, jadi pertama yang harus kita pahami bahwa ini penyelesaiannya merupakan tanggung jawab dari perguruan tinggi, ya. Sehingga kami melakukan pendampingan, sehingga mekanisme yang dilakukan oleh Pak Rektor beserta jajaran perguruan tinggi itu tidak berpotensi untuk mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, karena sekali lagi Permendikbudnya kan baru, tentu pemahamannya bisa multitafsir, ya, dan pembentukannya juga tidak bisa persis seperti Permendikbud karena mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, karena sekali lagi Permendikbudnya kan baru, tentu pemahamannya bisa multitafsir, ya, dan pembentukannya juga tidak bisa persis seperti Permendikbud karena pembentukan pansel memerlukan waktu, sehingga kami ingin menguatkan bahwa Pak Rektor boleh mengambil diskresi, ya, dalam penyelesaian masalah ini, karena jauh lebih banyak manfaatnya kalau Pak Rektor segera mengambil diskresi, dan sudah beliau lakukan, ya, untuk kasus yang pertama. Dan dengan kasus kedua, dengan menjadi dosen yang sudah ditangkap, tersangka dan ditahan, itu semakin memperkuat Pak Rektor untuk mengambil langkah-langkah yang lebih clear lagi dalam penyelesaian permasalahan. Siapa namanya? Nama lengkap Ibu? Oh, Katarina Mulyani Sebagai Dirjen. Bu, selain dari unsur ini kan Mas punya kasus yang sama, apakah nanti akan ada obrolan juga dengan rektor-rektor yang terkait? Ya, jadi pertama kami bersifat menunggu, memantau, ya, baik melalui media maupun kami koordinasi langsung untuk melihat bagaimana penanganan yang lebih cepat, ya, sehingga permasalahan-permasalahan, keributan-keributan yang tidak perlu, gitu, ya, tidak terjadi. Itu yang kita pastikan, karena biasa keributan itu karena miskomunikasi dan misinformasi saja. Kalau untuk jaminan keberlanjutan pendidikan untuk mahasiswanya sendiri itu seperti apa, Bu? Oh, itu tetap harus, justru itu yang harus dikawal, dan tadi Pak Rektor juga menyampaikan kalau masalah akademik ya tetap harus kita berikan, karena itu adalah hak mahasiswa, dan penyelesaian permasalahan itu biar berjalan tanpa menghalangi hak mahasiswa, karena tidak ada halangan untuk menyelesaikan masalah akademik. Banyak, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Irjen, ya, Irjen ini adalah Inspektur Jenderal, ya. Jadi memang ada apa-apa di perguruan tinggi, ya selalu Pak Menteri memerintahkan Irjen untuk turun ke bawah, melihat suasana sambil membantu kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan oleh kementerian, ya. Tadi sudah banyak kita bincang, tapi pada dasarnya saya melaporkan apa yang sudah terjadi, kebijakan apa yang sudah diambil, kemudian sampai kepada proses terakhir. Jadi banyak arahan beliau, salah satunya adalah untuk mengembalikan suasana kampus ini jangan tegang, ya. Sekarang ini kan seperti tegang ini. Saya juga terima kasih banyak kepada media, kepada sahabat-sahabat yang sudah memberikan masukan-masukan, ya, baik secara langsung ataupun melalui media. Mudah-mudahan unsur yang kita cinta ini ke depan ini akan kondusif kembali, dan kita fokus lagi pada pengembangan universitas yang saat ini sudah kita akreditasi sudah beres. Tinggal saya akan ngejar semua prodi itu dapat A, ya. Kemudian, nah, kaitan dengan kejadian ini saya sudah buat kemarin surat edaran awal, ya. Nanti akan kita buat benar SOP khususnya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, ya, di dalam pembimbingan. Nah, sebenarnya kalau skripsi dari pertama saya rektor, saya sudah menyampaikan skripsi itu adalah mata kuliah, ya, bukan segala-galanya. Nah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like, ya.